Shalom semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas E Pendidikan Agama Kristen. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Agama Pembimbing Pendidikan Agama Kristen. Saya di sini bernama Clarindri Clara Lada sebagai host 2 dan teman saya Asni Sabuna sebagai host 1. Saya Flora Pandi sebagai narasumber 1. Saya Hestilina Basilisin sebagai narasumber 2. Halo Sobat Pak, selamat datang di Ruang Podcast Iman dan Edukasi, tempat kita ngobrol santai tapi berbobot soal iman dan kehidupan. Betul banget. Di episode kali ini kita bakal bahas topik yang lagi relate sama kehidupan remaja, yaitu kesehatan mental dilihat dari sudut pandang pendidikan agama Kristen. Dan pastinya kita nggak ngobrol sendirian. Sudah hadir 2 narasumber keren. Yang pertama ada Kak Flora Pandi. Hai. Yang kedua ada Kak Indah Basilisin. Hai. Shalom, senang sekali bisa bergabung. Terima kasih sudah mengundang. Sama-sama. Dan narasumber kedua, konselor Kristen yang aktif mendampingi remaja. Salam semuanya. Semoga obrolan kita kali ini bisa menjadi berkat. Kalau kita lihat realitas sekarang, banyak remaja kelihatan baik-baik saja, tapi ternyata menyimpan banyak tekanan. Menurut kakak berdua, masalah mental apa sih yang paling sering dialami oleh remaja zaman sekarang? Menurut saya yang paling sering itu kecemasan, overthinking, dan rasa tidak percaya diri. Banyak remaja merasa harus selalu cukup di mata orang lain, tapi lupa bahwa mereka sudah berharga di hadapan Tuhan. Oke, baik kalau begitu. Dari pengalaman pendampingan, bagaimana kondisi ini biasanya terlihat? Jadi, biasanya remaja jadi tertutup, gampang lelah secara emosional, dan merasa nggak punya tempat aman untuk cerita. Mereka butuh didengar, bukan langsung dinasihati. Nah, disinilah pendidikan agama Kristen punya peran penting. Menurut kakak berdua, bagaimana pendidikan agama Kristen bisa hadir menjawab isu kesehatan mental ini? Jadi, PAK itu bukan cuma soal hafalan ayat atau teori iman, tapi soal membimbing remaja mengenal Tuhan yang peduli dan mengasihi mereka secara utuh, termasuk kondisi mental mereka. Lalu, apakah pendekatan iman masih relevan untuk masalah mental di era sekarang? Masih sangat relevan. Iman memberi pengharapan. Ketika remaja tahu bahwa Tuhan mereka apa adanya, itu jadi kekuatan besar untuk bangkit dan pulih. Nah, secara praktis, apa yang bisa dilakukan oleh guru pendidikan agama Kristen atau pembina remaja? Jadi, mulai dari hal sederhana, kita bisa membangun relasi, membuka ruang diskusi, dan menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang dekat dengan kehidupan remaja. Jadi, pendampingan berbasis iman itu soal hadir. Kadang bukan jawaban yang dibutuhkan remaja, tapi kehadiran yang tulus dan doa yang menguatkan. Oke, baik, dari penjelasan kakak berdua, sebagai penutup di sini, apa sih pesan singkat untuk para pendidik dan pendamping remaja sekarang? Jadi pesan singkat yang saya akan berikan yaitu, jadilah pendidik yang peka dan berempati. Biarlah PAK menjadi ruang aman bagi remaja untuk bertumbuh secara iman dan mental. Dan ingat bahwa iman Kristen bukan beban, tapi sumber pengharapan bagi remaja yang sedang berjuang. Terima kasih untuk sharing yang sangat bermakna. Oke, semoga obrolan ini bisa membuka perspektif kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.